Kampanye untuk pemuda Yakob hidup Yakob. Jangan dukung Yakob. Yakob Bangka Yakob agak jelas. Jangan lupa subscribe channel Bangun dulu. Baik, terima kasih para audiennya ada di Zoom, dimohon untuk tenang. Tuhan Yemin Marit Yakob lagi dong. Min wes mari tak turun min. Terima kasih di sana. Baik, dilanjut dengan kampanye biologis yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh para calon dari Prodi Hukum Tata Negara. Kepada calon nomor urut 01 dan 02 dipersilakan. Woi, sopo iki muting woi. Langsung saja untuk mengingat waktu, dipersilahkan untuk nomor urut 01 menyampaikan visi dan misinya selama 5 menit. Waktu dimulai dari kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Ahmad. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Abdul Haris Al-Abdi. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah, Profesor Dr. Sehimbo. Yang terhormat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Dr. Muhammad Awal Hakim. Yang terhormat teman seperjuangan pasangan nomor urut 2 Afi beserta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Di sini setelah saya melakukan riset dengan tim pemenangan saya, tim nasional pemenangan saya menemukan konsep Medrit HTN. Dalam konsep ini kami paparkan visi misinya. Visi mewujudkan HMJ HTN UIN Malang sebagai organisasi yang aspiratif, progresif, dan anfa'ul linnas. Kemudian untuk menyampaikan untuk tersampainya visi ini, kami menawarkan beberapa misi. Yang pertama adalah memperdayakan potensi mahasiswa hukum tata negara, meningkatkan nuansa keilmuan dan literasi di lingkungan mahasiswa hukum tata negara, membuka ruang aspirasi demi produktivitas mahasiswa hukum tata negara, meningkatkan relasi organisasi, kemudian meningkatkan rasa kekeluargaan antara pengurus HMJ dengan mahasiswa HTN. Visi misi ini tidak hanya semata turun dari saya, melainkan visi misi ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh organisasi hukum tata negara. Setelah kami melakukan audiensi dengan beberapa mahasiswa, kami sudah mencari beberapa sampel mulai dari mahasiswa hukum tata negara angkatan 20, 19, bahkan KAPI. Akhirnya muncullah beberapa misi ini. Artinya visi misi ini merupakan visi misi yang dibutuhkan oleh hukum tata negara ke depannya, melihat banyak hal
sudah kita lalui bersama di masa kepengurusan sebelumnya. Oleh karenanya kami mengajak kepada seluruh mahasiswa hukum tata negara di semua angkatan untuk merealisasikan Magdis HTN dengan konsep mengabdi menginspirasi untuk memilih pasangan nomor urut 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya yakni masuk kepada pertanyaan dari moderator. Saya bacakan pertanyaannya, mohon didengarkan dengan seksama. Sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat jurusan Anda saat ini? Waktu menjawab 3 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih kepada moderator telah menyampaikan pertanyaannya. Baik, sosok pemimpin seperti apakah yang dibutuhkan oleh organisasi HMP HTN saat ini? Kita tahu mahasiswa hukum tata negara dari angkatan 19 sampai 20 setelah riset yang dilakukan oleh tim kami, ternyata mereka merasakan belum hadir HMP HTN di hati mereka di peran pembelajaran kehidupan di Fakultas Syariah terutama di jurusan HTN. Oleh karenanya sosok pemimpin yang responsif, yang aspiratif dan mengayomi mahasiswanya merupakan sosok pemimpin yang diperlukan oleh mahasiswa HTN sekarang. Oleh karenanya dalam visi kami masukkan visi aspiratif bagi organisasi HTN ke depannya. Oleh karenanya dengan responsif, dengan aspiratif, organisasi HTN mungkin menjadi solusi bagi permasalahan yang muncul di kehidupan hukum tata negara di jurusan kita. Oleh karenanya kami mengajak kepada seluruh organisasi, seluruh elemen dalam organisasi HTN untuk menjadi wadah, untuk menjadi aspirator, untuk menjadi fasilitator seluruh mahasiswa HTN untuk menyambung lidah kepada angkatan, kepada seluruh elemen yang ada di jurusan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya yakni pertanyaan dari lawan calon. Langsung saja kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diadakan kampanye dialogis ini kan terdapat sisi kampanye monologis. Apa saja yang kamu lakukan, sudah kamu lakukan pada saat kampanye monologis? Baik, terima kasih saudaraku dari nomor 2, Mbak Afi. Dalam kampanye monologis ini merupakan sebenarnya sistem kampanye yang dimiliki oleh timnya masing-masing. Namun karena ditanyakan saya akan menjawab. Seperti biasa kami mensosialisasikan beberapa program kami melalui pamflet yang disalurkan lewat grup-grup kelas, lewat stakeholder, lewat pengurus-pengurus kelas. Setelah itu kami mencoba menjelaskan kepada mereka melalui salah satu perwakilan dari mereka, ada saja perwakilan apa sih program-program itu. Kami jelaskan secara rinci, detail dari prediksi, dari per poin-poin dari program yang kami jelaskan tersebut. Kemudian setelah kami sosialisasikan, kemudian kami buka forum tanya jawab kepada mereka. Silahkan kalau misalkan ada tanya jawab terkait program ini, atau misalkan sampai ingin mengajukan beberapa program untuk HMJ ke depannya, untuk HMP ke depannya, silahkan. Setelah itu nanti kami akan adakan pertemuan, dalam artian ya kami ajak diskusi bareng bersama, mau pilih dan lain sebagainya. Ya sama seperti Mbak Afi mungkin dan calon-calon kandidat yang lain, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah masih ada feedback dari Mbak Afi? Tidak senang. Feedback apa? Yang banyak kita ketahui kan ya, setiap organisasi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus HMPS HTN tahun
kurang-kurang sebelumnya kamu lengkapi dengan apa? Terima kasih. Tentunya untuk melengkapi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan organisasi pengurus HMP tahun kemarin, kami pertama yang akan kami lakukan adalah mendiskusikan atau mengkomunikasikan dengan organisasi atau dengan pengurus tahun lalu apakah sih kekurangannya, kendalanya apa saja. Kemudian kami cari titik terangnya, solusi atas permasalahan yang muncul pada saat itu. Setelah itu kami tawarkan juga beberapa program-program unggulan nanti dalam Nawacita, Pancacita, salah satunya hukum tata negara, lawyers club, kemudian mahasiswa HTN berbicara, kemudian HMJ mendengar, kemudian HTN festival, kemudian HTN melek media, kemudian sedulur HTN YWJ. Ini semua sudah terangkum dalam visi misi kami, yang mana ini juga muncul setelah kami mengkomunikasikan beberapa permasalahan yang muncul di organisasi atau di pengurus HTN yang lalu. Seperti itu Mbak Afi. Apakah masih ada feedback kedua? Ya, silakan. Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya karena sudah tidak ada feedback, maka kami membuka pertanyaan dari para audiens. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Untuk audiens yang di Zoom atau mungkin yang di live IG bisa memberikan pertanyaan. Ada. Mungkin dari yang Google Form aja. Sekali lagi audiens yang ada di Zoom ataupun yang di live IG, apakah ada pertanyaan? Baik, apabila tidak ada, langsung saja saya berikan waktu untuk nomor urut 02 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya 5 menit dimulai dari kata pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haris MAG, kepada Dekan Syariah Profesor Saifullah, kepada Kaprodi Bapak Aunul Hakim. Ya, perkenalkan nama saya Nurfauzi Arifiana dari Hukum Tata Negara calon nomor 2. Perkenalkan, di sini saya mempunyai visi misi. Yang pertama, mewujudkan organisasi HMPS yang adaptif, profesional, dan mewujudkan mahasiswa HTN di bidang akademik maupun non-akademik. Seterusnya kita menawarkan misi. Yang pertama, mengoptimalkan kinerja HMPS HTN sebagai wadah minat bakat mahasiswa HTN. Yang kedua, mampu mewujudkan setiap pribadi mahasiswa HTN menjadi lebih unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, berkolaborasi dengan stakeholder untuk terwujudnya mahasiswa HTN yang berkarakter ulul albab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyampaian visi-misinya. Selanjutnya yakni pertanyaan dari moderator. Langsung saja saya bacakan. Seberapa penting jabatan ketua HMPS ini untuk Anda? Waktu menjawab 3 menit, dimulai dari kata pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya terpilih menjadi ketua HMPS, saya akan ada gebrakan-gebrakan baru dari agenda-agenda saya, yang utamanya untuk memajukan mahasiswa hukum tata negara yang menjadi lebih unggul dan profesionalitas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya.
ternyata permasalahan yang muncul di mahasiswa HTN, terutama angkatan baru ini, mereka merasa tidak terfasilitasi oleh adanya HMPS HTN. Mereka merasa tidak hadir HMPS HTN untuk perjalanan pembelajaran di kuliah HTN. Lantas bagaimana terobosan Anda untuk menghilangkan stigma seperti itu di mahasiswa HTN? Dan ini sudah berkelanjutan dari angkatan 19 yang saya rasakan sendiri sampai angkatan 20 yang beberapa sebelumnya sudah saya tanyakan. Kemudian kalau misalkan ada permasalahan baru yang muncul dalam organisasi HMPS HTN, bagaimana solusi Anda untuk menyelesaikannya? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini HMPS kurang hadir karena kurangnya kinerja dari anggota HMPS tahun kemarin untuk bersosialisasi kepada khususnya angkatan 19 dan 20. Insya Allah jika saya akan menjadi ketua mahasiswa program studi hukum tata negara, saya akan memberikan perhatian khusus untuk angkatan 20 yang dengan cara saya akan melakukan berkolaborasi dengan ketua angkatan atau stakeholder di kelas masing-masing untuk menyampaikan apa keluh kesah yang dilakukan kepada mahasiswa HTN kepada hukum himpunan mahasiswa promosi. Ya, permasalahan di organisasi cukup banyak. Yang pertama itu anak yang nggak aktif. Yang pertama saya akan memperingatkan. Yang kedua saya tegur. Yang ketiga, jika dia tetap melakukan kesalahan yang sama, saya akan melakukan pendekatan emosional. Seperti saya bertanya, yang kita ketahui manusia tidak ada yang tidak masalah di manusia itu tidak ada satu, tapi banyak cabang masalah. Tetapi saya akan melakukan pendekatan emosional. Seperti saya tanya, kenapa kamu masalahnya di ini kok nggak aktif? Apa masalah keluarga, masalah circle, atau masalah-masalah yang lain? Dan setelah itu saya akan menjanjikan kepada dia jika dia mau, saya akan membantu dia untuk mencapai apa yang belum dia proker tersebut belum capai. Terima kasih. Apakah ada feedback dari calon nomor 1 waktu depan dipersilakan dengan waktu 1 menit. Baik, jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Afi itu merupakan jawaban yang sudah disampaikan oleh tim-tim sebelumnya, kandidat sebelumnya, dan rata-rata yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya ya seperti itu, mengkomunikasikan, menanyakan kepada ketua angkatan dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan diskusi. Lantas, tapi permasalahan tersebut tetap muncul. Lantas bagaimana terobosan baru, gebrakan baru yang sudah disampaikan dalam visi-visi tadi yang sudah disampaikan di awal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul tersebut, yang baru, yang new tersebut. Terima kasih. Dengan waktu 3 menit. Dengan gebrakan baru yang seperti apa? Seperti kita melakukan kepada teman terdekatnya, kita tanyain kenapa dia seperti contohnya dia tidak mau terbuka kepada saya ataupun kepada anggota-anggota yang lainnya. Kita mempunyai temannya untuk kita tanyai kenapa dia begini begitu. Mungkin ada feedback dari pasangan nomor 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan dari audiens. Sekali lagi untuk audiens yang ada di Zoom dan yang ada di live IG yang ingin memberikan pertanyaan kepada para calon HMJ HTN, kami persilakan. Gak ada. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan dari audiens, memasuki
menyampaikan kelebihan masing-masing dan mempromosikan diri. Dimulai dari calon nomor 01, waktunya 3 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman senasisuh perjuangan yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan nama saya Muhammad Yusri Fahmi, pasangan nomor urut 1, calon ketua umum HMPS HTN Fakultas Syariah Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya ingin mengapa jenengan semua harus memilih saya. Pertama, saya memiliki track record organisasi yang banyak. Waktu dulu saya MTS, saya dulu menjadi ketua OSIS, kemudian waktu MA saya menjadi ketua Dewan Ambalan, kemudian menjadi sekretaris DKR Ranting Galsari di Banyuwangi, kemudian menjadi waka kaderisasi Ibnu PAC Geteng, kemudian menjadi pengurus HMJ HTN tahun 2019, kemudian menjadi kepala divisi debat law debat community Fakultas Syariah Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian menjadi anggota PMI pengurus Seoul Larva, anggotanya Bang Noval kalau ada yang tahu. Dengan track record itu, dengan banyak pengalaman organisasi, insya Allah saya akan membawa organisasi HTN ke depan menjadi lebih baik dengan beberapa program-program unggulan. Yang pertama adalah HTN Warriors Club, kemudian mahasiswa HTN berbicara, HMPS HTN mendengar, kemudian HTN Festival, yang mana program ini merupakan program pengurus sebelumnya namun belum terrealisasikan dengan baik pada masa jabatan saya nanti. Kalau misalkan saya jadi, saya akan adakan seperti itu dengan bekerja sama dengan instansi ataupun organisasi-organisasi yang lain. Kemudian HTN Melek Media, karena kita tahu sekarang merupakan zamannya media, terlebih pada masa pandemi ini semuanya full digital. Kemudian sedulur HTN Nyawiji, ini merupakan program yang menjadi solusi permasalahan yang muncul pada masa pandemi terutama dan masa-masa sebelumnya di HTN, karena mereka sebagai mahasiswa HTN dari angkatan per angkatan merasa tidak menyatu, merasa bergerak sendiri. Ya saya kuliah pulang tidak ada komunikasi, tidak ada lain sebagainya untuk menyatukan bahwasanya kita ini satu, kita ini mahasiswa HTN. Oleh karenanya, kepada seluruh mahasiswa HTN UI Maulana Malik Ibrahim Malang, saya mengajak untuk memilih atau men-vote menggunakan hak pilih jenengan semua untuk mencoblos untuk mengeklik nomor 1 ya. Nama saya Muhammad Yusri Fahmi. Saya terinspirasi katanya Pak Basuki Cahayapurnama Ahok. Kalau saya menjadi orang kaya, saya hanya bisa membantu orang sekeliling saya. Namun kalau saya menjadi pemimpin, saya akan bisa membantu orang banyak melalui kebijakan. HTN Wayatani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapan banyak terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon nomor 02 untuk menyampaikan kelebihan dan mempromosikan dirinya. Dan yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Fauzia Arifiana dari calon nomor 2, yang Mas Yusril sudah mengenalkan rekornya. Kalau saya nggak usah, saya yakin mahasiswa HTN sudah mengenal saya. Di sini saya mengapa memilih saya akan mewujudkan HTN yang menjadi jurusan yang adaptif. Mengapa adaptif? Karena tahan terhadap perubahan-perubahan apapun, maupun dari perubahan tahun pelajaran maupun perubahan teknologi, dan mereka mampu menyesuaikan diri untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Telah tersampaikan semua visi-visi maupun promosi dari kedua calon HMJ HTN. Untuk waktunya